Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pina Trinur Alsya dari kelas C124 Akuntansi dengan NIM 102240025. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari liabilitas jangka panjang. Nah, di sini ada pengertian dari liabilitas jangka panjang. Pasti kalian belum tahu kan liabilitas jangka panjang itu apa? Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan, termasuk dalam kategori kewajiban pada laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu ada utang obligasi, yang kedua ada wesel bayar, yang ketiga hutang hipotek, yang keempat kewajiban pensiun, dan yang terakhir ada kewajiban leasing. Di sini ada metode suku bunga efektif, yaitu metode ini digunakan untuk menghitung dan mencatat bunga secara akurat dengan mengamortisasi premi atau diskonto selama masa berlaku obligasi. Nah, untuk wesel bayar jangka panjangnya yaitu ada 2. Yang pertama ada diterbitkan pada nilai nominal atau yang bisa disebut dengan langsung sesuai nilai. Nah, untuk yang kedua yaitu tidak pada nilai nominal, bisa tanpa bunga atau zero interest, atau berbunga namun berbeda dari pasar. Amortisasi diskonto dilakukan selama masa wesel. Di sini ada karakteristik liabilitas jangka panjang, ada 4 poin. Yang pertama, jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, memiliki beban bunga atau biaya sewa. Yang ketiga, harus diungkapkan secara jelas di laporan posisi keuangan. Yang keempat, yaitu memerlukan jadwal pembayaran atau pelunasan. Dari sekian banyaknya orang, pasti belum tahu kan kalau pengaruh pada laporan keuangan itu ada. Nah, agar kalian tahu, simak ya penjelasan dari saya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada neraca saldo. Nah, dari neraca saldo itu ada apa sih? Untuk masuknya sebagai liabilitas tidak lancar. Dan yang kedua adalah laba rugi, yaitu beban bunga akan mengurangi laba bersih. Dan yang terakhir ada arus kas, yaitu pembayaran bunga masuk dalam aktivitas operasi, pelunasan pokok masuk dalam aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada contoh soal yaitu PT Maju Sejahtera menerbitkan obligasi senilai 500 juta dengan bunga 10% per tahun. Jangka waktu 5 tahun, tanggal penerbitannya yaitu 1 Januari 2024. Bunga dibayar setiap akhir tahun. Dan untuk soalnya yaitu buat jurnal, yang pertama ada saat penerbitan obligasi, yang kedua saat pembayaran bunga tahun pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal tersebut yaitu dengan jurnal penerbitan obligasi. Untuk tanggalnya yaitu 1 Januari 2024, kasnya 500 juta, utang obligasinya yaitu 500 juta juga, catatan penerimaan dana dari investor. Nah, di sini ada jurnal pembayaran bunga yaitu tanggal 31 Desember 2024 dengan bunga 10% dikali 500 juta yang totalnya yaitu 50 juta. Beban bunganya 50 juta, untuk kasnya 50 juta. Catatan pembayaran bunga obligasi tahun pertama. Kesimpulannya yaitu pemahaman liabilitas jangka panjang penting dalam pengambilan keputusan keuangan jangka panjang perusahaan, terutama dalam mengelola sumber dana melalui obligasi atau wesel bayar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.